Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Fa ya al-hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa fi'li awamirihi wa tarki nawahi wa alam anna Allah ta'ala qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqa Rasulul Karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dengan niat yang sama, menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Kita dalam keadaan sehat, kelapangan waktu, rezeki yang begitu melimpah. Yakinilah, dengan banyak mensyukuri nikmat Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya, dengan memanfaatkan segala nikmat yang diberikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmatnya yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian mari pula kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Khatib dari atas mimbar yang mulia ini mewasiatkan kepada kita semua, marilah berangkat dari hati sanubari kita yang paling dalam dengan penuh kesadaran. Kita tingkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa inilah hidup kita akan berkah selamat. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Bahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berkah Allah. Tema kita pada Jumat kali ini adalah puasa yang sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam berpuasa di bulan Ramadan adalah merupakan tujuan akhirnya agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam proses ketakwaan itu, maka di dalam suasana siang hari kita akan akan berpuasa. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berpuasa di siang hari dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Namun perlu kita perhatikan bahwa ternyata berpuasa, imsak, menahan diri itu yang paling tinggi adalah
menahan diri dari godaan hawa nafsu yang ammarah bisu, yang mengajak kepada perbuatan jahat, dosa-dosa. Maka apabila kita mampu menahan tidak makan, tidak minum, tidak memakan makanan yang terhidang atau minuman yang di depan kita, kalau hanya setakat itu saja, maka itu adalah peringkat berpuasa yang masih rendah. Yang tinggi adalah kita mampu ketika kita berpuasa, di saat kita tidak makan, tidak minum, namun kita mampu menjaga syahwat kita daripada mendatangkan dosa-dosa. Maka wajarlah ketika seseorang itu berpuasa dan mengharapkan ridha Allah, dia tahan segala syahwatnya membawa kepada dosa-dosa. Maka Allah berjanji, as-sawmu li wa ana ajzib bih. Puasa hambaku itu aku yang akan memberi ganjaran yang tidak terhingga. Karena dia mau meninggalkan makan minum, dia tinggalkan juga keinginan syahwatnya dari berbuat dosa semata-mata libtigha'i wajhillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh demikian, harapan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang kamin shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya lapar dan dahaga, namun pahala dari puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita menahan diri kita dari dosa-dosa, ada 5 khamsun yuftir as-shaim. Yang pertama adalah al-ghibah, kemudian yang kedua adalah an-namimah, kemudian yang ketiga adalah an-nadhar bisyahwat, kemudian seterusnya adalah al-yamin al-kadzibah, kemudian al-kadzib. Yang pertama, jangan sampai kita berpuasa tidak makan, tidak minum, kemudian buat dosa, ghibah, gosip. Wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi prasangka buruk, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, juga jangan di antara kamu saling melakukan perbuatan ghibah, menggunjing, menyebut-nyebut kesalahan orang lain. Ini adalah perbuatan kaum zur, kata-kata yang tidak terpuji. Begitu juga jangan kita rusak pahala puasa kita dengan an-namimah, mengadu domba. Kita masih ingat Rasulullah menyebutkan salah satu bentuk siksa yang dirasakan orang di dalam kubur adalah ketika dia hidup, dia suka mengadu domba saudaranya, melaga-laga saudaranya agar bermusuhan satu dengan lainnya, bergaduh bermusuhan. Ini juga merusak. Maka tahanlah lisan kita untuk tidak melakukan perbuatan mengadu domba. Kemudian al-kadzib, berdusta, berbohong. Sesungguhnya Rasulullah menyebutkan, iyyakum wal kadzib, jauhilah perbuatan berbohong, berdusta itu. Fa innal kadzib yahdil fujur, karena berdusta itu membawa kepada keburukan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, keburukan, dosa-dosa, kemaksiatan itu membawa kepada neraka. Begitu juga dosa yang dilahirkan dari mata. Maka tahanlah mata kita, jangan sampai menjurus kepada penglihatan yang membawa kepada syahwat, bentuk dosa-dosa. Kemudian juga jangan menjadi orang yang bersaksi secara palsu, tidak benar. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Semua kita tentunya ingin memanfaatkan bulan Ramadan yang hanya satu kali dalam setahun, 30 hari sebaik-baiknya. Kita ingat bahwa ibadah kita baik itu kita tidak makan, tidak minum di siang hari. Begitu juga di malam hari kita qiyam, melaksanakan ibadah yang begitu banyak. Tentu sama-sama kita menjadi orang-orang yang yabtahuna minallahi fadlan wa ridwana. Tanda orang-orang yang begitu Rasulullah adalah ketika melakukan sebuah ibadah, dia hanya mencarikan kurnia Allah dan ridhonya. Maka tentu tidaklah mudah di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lisan kita supaya dia tidak melakukan dosa-dosa qaul zur wal amal bih. Allah tidak berhajat dengan laparmu, dengan hausmu. Kalau kamu tidak bisa imsak, menahan nafsumu, tidak bisa menahan qaul zur, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang membawa kegaduhan, kata-kata yang membawa permusuhan,
tentunya kita tidak mau menjadi orang-orang yang hanya dapat haus dan dahaga sementara pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian marilah kita sama-sama sadar bahwa kesempatan berpuasa datangnya hanya sementara, tidak pasti tahun depan akankah lagi kita berjumpa dengan Ramadan. Oleh demikian, mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena sesungguhnya pribadi-pribadi mukmin itu dia harus juga muslim dan harus juga muhsin. Bukan hanya dia ibadah dengan Allah saja yang baik, tetapi dengan sesamanya pun dia menjadi orang yang baik. Al-muslim man salimal muslimin yadihi wa lisanih. Muslim yang sesungguhnya adalah ketika dia hadir, dia hidup di tengah masyarakatnya, orang tidak terganggu, orang tidak dikacaukan dengan tangannya dan dengan lisannya. Bahkan yang keluar dari tingkah lakunya adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji. Suka menolong, suka membantu, suka memberi nasihat, suka beribadah dan sama-sama tolong menolong dengan sesamanya. Yakinilah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, bulan Ramadan mengajak kita menjadi orang yang baik. Sebelum itu, di 11 bulan yang lalu, barangkali kita tidak ada imsak, tidak bisa menahan lisan kita, tidak bisa menahan pandangan mata kita. Namun di bulan Ramadan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berlatih jaga lisan kita. Sampai Rasulullah menyebutkan ketika kamu berpuasa, wa in sabaka ahad, au seseorang jahulan alaik faltakul ana shaim, ana shaim. Bahkan Rasul mengingatkan, jikalau kamu berpuasa ada seseorang yang mencela kamu, seorang yang menghardik kamu, menghina kamu, menistakan kamu, atau berbuat usil mengacau kehidupan kamu, cukup katakan kepadanya, aku sedang berpuasa. Artinya apa? Benar-benar puasa itu adalah wijak, adalah benteng, adalah perisai daripada menjaga diri seorang dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya merugikan dirinya sendiri. Alangkah Allah Maha Rahman Maha Rahim. Sesungguhnya kita dilatih kembali untuk sadar bahwa diri kita manusia ini sungguh-sungguh Allah inginkan menjadi khairun nas, ahsanuhum khuluqan wa anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang budi pekertinya baik, memberi kemanfaatan kepada sesamanya. Belum terlambat lagi. Kita masih ada sisa 21 hari ke depan untuk berpuasa benar-benar. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Benar-benar kita berpuasa bersungguh-sungguh dengan betul-betul yakin bahwa puasa ini kemanfaatan kembali kepada diri kita, dan tentunya Allah membalas dengan pahala yang tidak terhitung bilangannya. Bahkan sahrul maghfirah, bulan keampunan. Dengan asbab kita menjaga puasa kita benar-benar, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Siapakah diri kita ini? Hanya makhluk yang lemah. Segala daya upaya kekuatan adalah milik Allah. Tetap berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan. Berkati kami Allah di bulan Ramadan. Berikan kami kekuatan untuk istiqomah beramal di bulan sesungguh-sungguhnya. Kami berazam ya Allah, kesempatan Ramadan tahun ini betul-betul kami ingin mengharap ridha-Mu. Kami ingin mencari rahmat, mencari keampunan-Mu, dan kami berharap kepada Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini meleburkan dosa-dosa kami, bahkan menjauhkan diri kami dari itqun minan nar, dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minhu minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
فيا الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته وفعل أوامره وترك نواهيه واعلموا أن الله تعالى قال في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والكفر والكافرين ودمر اعداءك عدل وانصر اخوان المجاهدين في غزه في فلسطين وفي يمن وفي السودان وفي كل مكان وانصرهم فإن نصر قريب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون.